Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang gimana caranya merecord suatu makro. Mungkin banyak yang mikir kalau mau bisa makro itu harus jago ngoding, harus bisa nulis programan segala macam gitu ya. Ya itu nggak 100% salah, cuman juga nggak 100% benar juga. Di Excel itu ada fitur yang namanya record makro. Fitur ini bisa digunain untuk merekam proses-proses yang kita lakukan di Excel. Kemudian Excel akan menuliskan makronya secara otomatis. Dan kita bisa mengulang proses-proses tersebut dengan hanya sekali klik. Nanti akan kita contohin, tapi yang pasti fitur ini bakal benar-benar berguna. Apalagi untuk kita yang melakukan pekerjaan yang berulang-ulang kali di waktu-waktu yang berbeda. Oke, misal ada data kayak gini. Data ini terdiri dari data penjualan bulanan yang direkap per tahun. Ini untuk tahun 2019. Misal kita ingin melakukan beberapa proses di sini seperti merapikan dan lain-lain. Nah, kita bisa merecordnya, lalu kita bisa melakukan proses tersebut ke data lain dengan hanya sekali klik. Pertama, kita ke tab developer. Buat yang di Excel-nya belum ada tab developer, bisa ditampilin dulu. Caranya udah pernah kita bahas dan linknya ada di deskripsi. Bisa dicek dulu. Di tab ini kita ke bagian code, lalu record makro. Kita bisa ganti nama makronya sesuai dengan yang kita mau. Misal kita isi makro penjualan tahunan. Kalau mau ngebuat shortcut untuk menjalankan makro ini, kita bisa isi di sini. Nah, yang penting ini mungkin bagian ini ya, bagian deskripsi. Bagian ini akan memberi gambaran kita tentang makro kita. Jadi kalau misalkan kita punya banyak makro, penting bagi kita buat paham makro ini tuh sebenarnya untuk apa. Jadi biar kita nggak bingung, kita tulis di deskripsi. Misal kita isi makro ini digunakan untuk merapikan data penjualan tahunan. Saat kita klik OK, proses perekaman otomatis akan berjalan. Jadi apapun yang kita lakukan di Excel itu akan terekam. Terekam di sini bukan ngerekam tampilan atau visualnya ya, tapi prosesnya. Kita bisa langsung merapikan datanya. Pertama, mungkin kita bisa atur formatnya. Angka-angka ini mau kita buat jadi format bilangan yang lebih mudah dibaca. Kita pilih ini. Lalu untuk menambahkan tanda rupiah di depannya, kita bisa ke sini. More number format. Di bagian simbol cari rupiah. Kemudian pilih OK. Dari sini, misal kita ingin buat kolom baru di kanan yang isinya itu total pendapatan di bulan tersebut. Kita tulis total, lalu kita gunakan fungsi sum. Sama dengan sum, buka kurung, pilih datanya, lalu tutup kurung dan enter. Kita drag ke bawah, lalu ignore error. Kita rapikan dulu. Nah, misal kita juga ingin tahu jumlah pendapatan per cabang dari Januari hingga Desember. Di sini kita tuliskan total, kemudian kita rata tengah, lalu kita gunain fungsi sum lagi. Kemudian kita drag ke kanan. Oke, selanjutnya kita buat rata tengah headernya.
Lalu kita buat border atau pembatas. Lalu headernya mungkin kita ganti warnanya. Kita ganti jadi biru tua dan warna teksnya kita ganti jadi putih. Selanjutnya bagian judulnya kita rapihin. Lalu di bold. Oke, kayaknya ini udah cukup rapi. Jadi makronya bisa kita stop. Kita bisa ke tab developer, lalu stop recording. Oke, otomatis makronya akan tersimpan dan sudah bisa digunakan. Terus gimana cara pakainya? Misal ada data baru di tahun 2020, strukturnya masih belum rapi. Nah, kita bisa melakukan proses-proses yang tadi sebelumnya kita lakukan di 2019 dengan menjalankan makro tadi di sheet ini. Caranya ke tab developer, macros, select makro yang tadi, lalu kita run. Dan data di tahun 2020 sudah dirapihkan. Praktis kan? Tanpa perlu ngoding macam-macam, kita bisa menggunakan makro dan membuat pekerjaan kita menjadi lebih cepat. Sebagai tambahan, misal kita nggak puas nih sama prosesnya, atau ada yang ingin kita ganti misalkan. Contoh kita mikir, tadi harusnya warnanya itu kuning, bukan biru. Apa kita harus record lagi, ngulang lagi? Nggak perlu. Cukup diedit. Caranya ke makros, select makronya, lalu pilih edit. Dari sini kita bisa lihat makronya dari awal sampai akhir, dan kita bisa edit di bagian yang tadi ingin kita edit.